Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subbab ini kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Sebelum lanjut ke hukum 2 Newton, kita review terlebih dahulu materi sebelumnya tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berkaitan dengan gerak suatu benda ketika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Pada kejadian seperti ini, kecepatan benda adalah tetap atau benda mengalami gerak lurus beraturan. Kita katakan bahwa benda tidak mengalami percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya tentang hukum 1 Newton, direkomendasikan untuk menontonnya terlebih dahulu pada video sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana jika pada benda bekerja sebuah gaya saja atau beberapa gaya yang resultannya tidak sama dengan 0? Pada kejadian ini, ternyata kecepatan benda selalu berubah. Kita katakan bahwa benda mengalami percepatan. Jelas bahwa ada kaitannya antara resultan gaya dengan percepatan yang ditimbulkannya. Kaitan antara percepatan dan resultannya inilah yang diselidiki oleh Newton, sehingga ia berhasil mencetuskan hukum keduanya tentang gerak, yang dikenal sebagai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi sebagai berikut. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dirumuskan sebagai berikut. Percepatan sama dengan sigma dari gaya per massa, atau sigma gaya sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jika resultan gayanya besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Namun, jika massa benda besar, maka percepatannya akan kecil. Rumus untuk gaya, sigma gaya sama dengan massa dikali percepatan. Gaya itu berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus dengan percepatan. Jika massa benda atau percepatan besar, maka gayanya juga akan semakin besar. Satuan SI dari gaya adalah Newton, disingkat dengan N. Massa dalam kilogram dan percepatan dalam meter per sekon kuadrat. Jika satuan-satuan tersebut dimasukkan ke dalam rumus, maka akan diperoleh 1 Newton sama dengan 1 kilogram dikali 1 meter per sekon kuadrat. Jadi 1 kilogram kali meter per sekon kuadrat. Hukum 2 Newton tentang gerak menjelaskan alasan sebuah mobil kecil memiliki pemakaian bensin yang lebih irit daripada mobil besar. Misalnya, percepatan kedua mobil adalah 2 meter per sekon kuadrat. Massa mobil kecil adalah 750 kg, sedangkan massa mobil besar adalah 1000 kg. Menurut hukum 2 Newton, gaya yang diperoleh mobil kecil adalah 750 kg dikali 2 meter per sekon kuadrat, sama dengan 1500 kg meter per sekon kuadrat, atau 1500 Newton. Adapun gaya yang diperlukan oleh mobil besar adalah 1000 kg dikali 2 meter per sekon kuadrat, sama dengan 2000 kg meter per sekon kuadrat, atau 2000 Newton. Tampak bahwa lebih banyak bensin yang perlu dibakar dalam mobil besar untuk menghasilkan gaya tambahan. Untuk menentukan hubungan antara percepatan dengan gaya dan massa benda, kita lakukan kegiatan 7.3 berikut. Alat dan bahan, yaitu 2 buah bola basket dan 1 buah bola voli. Langkah kerjanya, pertama, letakkan bola pada ruangan berlantai keramik yang luas, yang dicontohkan pada gambar berikut ini. Gambar yang A, bola basket identik didorong masing-masing oleh gaya yang berbeda F1 dan F2 dengan F1 lebih besar daripada F2.
yang B, bola basket massa M1 dan bola voli massa M2 didorong dengan gaya sama, namun M1 lebih besar daripada M2. Yang kedua, pada percobaan pertama, dorong dua bola basket identik, massa M diambil tetap dengan gaya F1 dan F2 yang besarnya cukup berbeda. Diterapkan F1 lebih besar daripada F2, seperti gambar yang A. Yang ketiga, pada percobaan kedua, dorong dengan gaya yang sama, bola basket dan bola voli secara bergantian. Massa bola basket M1 dan massa bola voli M2. M1 itu lebih besar daripada M2, seperti pada gambar yang B. Kemudian yang keempat, pada langkah nomor 2 dan 3, amati jarak tempuh setiap bola pada selang waktu yang sama, misalnya 5 sekon. Analisisnya, pada percobaan pertama, bola manakah yang percepatannya lebih besar? Bola yang percepatannya lebih besar akan menempuh jarak yang lebih jauh untuk selang waktu yang sama. Pada percobaan kedua, bola manakah yang percepatannya lebih besar? Berpikir kritis. Bagaimana hasil percobaan pertama dan kedua berkaitan dengan pengaruh gaya pada percepatan benda? Kesimpulannya, pada kegiatan 7.3, pada percobaan pertama, bola basket identik, didorong dengan masing-masing gaya yang berbeda. F1 lebih besar daripada F2. Pada jarak 5 meter, waktu yang dibutuhkan bola pada gaya 1 selama 3 sekon. Sedangkan untuk bola kedua, pada jarak 5 meter, waktu yang dibutuhkan bola kedua pada gaya F2 selama 5 sekon. Kesimpulannya, pada percobaan 1, semakin besar gaya, maka percepatan juga akan semakin besar. Pada percobaan kedua, bola basket dengan massa M1 dengan bola voli dengan massa M2 didorong dengan gaya yang sama. M1 itu lebih besar daripada M2. Pada jarak 5 meter, bola basket membutuhkan waktu selama 5 sekon, sedangkan bola voli membutuhkan waktu sebesar 3 sekon. Pada percobaan 2, dapat disimpulkan bahwa massa itu berbanding terbalik dengan percepatan. Semakin besar massa, maka percepatan akan semakin kecil. Dari percobaan 1 dan 2 pada kegiatan 7.3, disimpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda.